Shalom, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bisa melaksanakan ibadah PO kita sekalipun secara live streaming. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup kita, menyertai ibadah kita, dan melawat kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di siang hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati kebenaran firman yang akan kami renungkan siang hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kami menyukakan hati Tuhan, dan hari-hari kami boleh dikuatkan oleh karena pertolongan Tuhan semata. Hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Karena itu pakailah dia seturut dengan belas kasihan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada siang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati seluruh pendengar firman-Mu. Berkati semua kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita buka dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan
apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bicara tentang pelayanan kasih, maka dengan mudah tentunya kita mendefinisikan tentang pelayanan kasih. Tetapi tidak mudah untuk melaksanakan apa yang menjadi pelayanan kasih itu. Jikalau orang hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kekayaan, maka dengan mudah orang akan memberi. Tetapi ketika orang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, maka tidak mudah untuk orang memberi. Tidak mudah untuk orang berbagi. Karena kecenderungan orang bagaimana mencukupkan keperluan diri dulu, mencukupkan kebutuhan diri dulu. Sejujurnya, kalau kita mau bertanya kepada diri kita, waktu kita miskin, waktu kita berkekurangan, apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Pasti kita menginginkan untuk orang mengasihi kita. Kita menginginkan orang untuk membagi sesuatu kepada kita. Kita menginginkan untuk orang memberi kepada kita. Kalau kita hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam kedukaan, maka sejujurnya apa yang diharapkan oleh kita? Sepertinya kita mengharapkan yang namanya penghiburan, mengharapkan yang namanya belas kasihan, yang mengharapkan yang namanya kekuatan dari orang. Ketika kita dalam kondisi sakit, sepertinya apa yang kita harapkan sejujurnya? Maka kita mengharapkan ada orang yang menguatkan kita, ada orang yang meneguhkan kita, ada orang yang menghibur kita. Itulah realitanya manusia. Tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi di dalam jemaat atau orang-orang percaya di Makedonia. Paulus menyampaikan bagaimana kondisi orang-orang percaya di Makedonia. Kalau kita membaca, maka kita menemukan di dalam bagian yang kita baca tadi tentang bagaimana kondisi orang percaya di Makedonia. Mereka pertama bahwa mereka telah menerima kasih karunia Allah. Bagaimana mereka menerima kasih karunia Allah? Sejak kapan? Ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang di Makedonia dalam perjalanannya ke Troas, maka bagaimana Roh Kudus menuntun mereka ketika orang atau seorang dalam penglihatan Paulus melambai supaya Paulus dan rekan-rekannya yang lain untuk pergi ke Makedonia memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Maka di sana mereka memberitakan Injil dan Paulus berbicara tentang bagaimana Kristus yang mati dibangkitkan menebus dosa. Maka orang-orang percaya di Makedonia menjadi menerima anugerah Allah, mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca dalam tulisan Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul, maka kita menemukan di sana. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, orang-orang percaya di Makedonia bukan saja mereka menerima kasih karunia Allah lalu hidup mereka menjadi nyaman, hidup mereka menjadi mudah, hidup mereka menjadi gampang. Tidak, justru Paulus mengatakan di dalam bacaan kita, hidup mereka yang telah menerima kasih karunia Allah, mereka mengalami berbagai penderitaan, mereka mengalami yang namanya kemiskinan, mereka mengalami yang namanya kekurangan, mereka mengalami yang namanya keterbatasan. Barangkali rumah mereka adalah rumah yang terbuat dari bambu, barangkali rumah mereka terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana yang namanya orang miskin. Papa menderita kesulitan hidup. Jarang tentunya rumah yang berbeton, jarang tentunya rumah yang berlantai 2. Jarang tentunya mendapatkan rumah
orang-orang yang menderita, yang miskin, yang papa, dengan bangunan yang megah. Mereka mengalami penderitaan, kesulitan, kemiskinan. Mengapa mereka mengalami kemiskinan? Beberapa penafsir menggambarkan bahwa karena beratnya tekanan kepemerintahan Romawi pada waktu itu, sehingga membuat hidup mereka yang menerima Kristus, yang menjadi murid Kristus, yang percaya kepada Kristus, dipersulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, menarik untuk diperhatikan, sekalipun mereka miskin, mereka menderita, dan bahkan mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Bukan karena mereka malas kerja, bukan karena mereka di PHK karena virus corona, bukan karena mereka dirumahkan, bukan. Tetapi karena iman, percaya, penerimaan mereka kepada Kristus, mereka menderita. Namun ironis, ketika mereka menderita dikatakan mereka penuh sukacita. Mereka limpah dengan sukacita. Ketika mereka miskin, mereka dikatakan kaya dalam kemurahan, kaya dalam hati. Ini sesuatu yang ironis yang dialami oleh orang-orang percaya di Makedonia. Orang menderita kok bisa bersukacita. Yang namanya menderita seringkali namanya orang sedih. Orang miskin kok bisa disebut sebagai orang kaya. Ya, orang miskin yang biasanya disebut sebagai miskin, ya pasti miskin. Tetapi di sini dikatakan mereka kaya. Tentu mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam hati. Tetapi mereka bukan hanya kaya dalam kemurahan, mereka bukan hanya sukacita dalam penderitaan. Itu bisa kita lihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi, bahwa mereka kemudian memberikan diri untuk mau berbagi. Mereka memberikan diri untuk mau menolong orang-orang yang berkekurangan, secara khusus dalam konteks zaman itu, pengumpulan uang untuk mendukung orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan kehidupan karena hidup keberimanan mereka kepada Tuhan. Jemaat di Makedonia, mereka jemaat yang memberi, jemaat yang mau berbagi, orang percaya yang mau berbagi. Dan bahkan mereka tidak diminta, tetapi Paulus mengatakan mereka menawarkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih itu, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada Allah. Mengapa mereka sampai mau berbagi sedemikian antusiasnya kepada orang-orang percaya di Yerusalem? Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa kasih karunia Allah yang begitu limpah dalam hidup mereka. Oleh sebab itu ketika mereka membagi hidup mereka, memberi apa yang ada pada mereka, adalah mereka memberi pertama-tama kepada Allah. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar penting bagi orang-orang percaya di Makedonia, sehingga mereka sadar bahwa hidup mereka punya Allah, hidup mereka adalah milik Allah, dan bahkan apa yang mereka punyai mereka tahu itu dari Allah. Mereka sadar bahwa hidup mereka ketika mereka percaya kepada Allah, mereka dipelihara oleh Allah, sehingga kemiskinan, penderitaan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk berbagi dalam pelayanan kasih yang dikerjakan oleh orang-orang percaya di Makedonia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau diminta untuk melayani, diminta untuk pelayanan kasih, maka seringkali apa yang dialami oleh orang-orang percaya di kekinian, barangkali kita ada di sana. Salah satu dari orang yang kemudian kalau ditawarkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih, masih banyak berbicara, masih banyak komplain, masih banyak mempertanyakan, dan masih banyak alasan ini, alasan itu untuk tidak mau berbagi, untuk tidak mau menolong sesama, untuk tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Kita seringkali mengungkapkan alasan, oh saya masih kekurangan, saya masih bayar ini, bayar itu, saya punya kesulitan ini, saya punya kesulitan itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus mengangkat kisah
pelayanan, kisah kemurah hatian orang di Makedonia ini untuk mendorong jemaat di Korintus supaya mereka yang sudah pernah memulai meneruskan pelayanan kasih mereka kepada Allah dan juga tentunya kepada sesama. Contoh yang diangkat oleh Paulus ini contoh dari mereka yang miskin. Tentu saja Paulus tidak hanya mengangkat dari contoh yang miskin untuk membawa orang-orang di Korintus supaya mereka tahu berbagi, supaya mereka tahu melayani dalam pelayanan yang penuh cinta kasih itu. Paulus juga mengangkat bagaimana tentang kekayaan Kristus. Bukan hanya orang miskin yang bisa berbagi, bukan hanya orang miskin yang bisa melakukan pelayanan kasih. Maka Kristus mengatakan di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam tulisan Paulus ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-9 kepada orang-orang di Korintus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, atau dalam terjemahan lain, karena kamu telah mengenal pemberian Kristus Yesus Tuhan kita itu kepada kamu, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekarang Paulus mau mengambil contoh yang terkaya di dalam alam semesta ini, yang terkaya di surga dan di bumi, Kristus. Dia yang kaya, dia pemilik dari seluruh alam ciptaannya. Dia pencipta, dia rela datang ke dalam dunia, dia rela menjadi manusia, dia rela berdiam bersama dengan ciptaannya. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan ketika lahir di kandang domba. Ketika dia lahir dari anak orang tukang kayu. Hidup di tengah-tengah kesulitan sehingga dia berkata kepada para muridnya yang datang kepada dia, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan hanya itu, kemiskinan Kristus yang mengambil rupa manusia, dia menderita dan bahkan ditolak. Ya tentu penolakan Kristus pertama karena mereka atau orang-orang Yahudi tidak menerima kalau dia adalah Allah. Tetapi ketika mereka tahu bahwa dia adalah anak tukang kayu dan bekerja sebagai seorang tukang kayu, maka mereka menganggap ini sesuatu yang sangat tidak mungkin yang dialami oleh seorang Mesias yang kami nantikan. Dan bahkan kemiskinan Kristus, dia rela menjadi hamba, rela menjadi budak, mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, menebus dosa kita. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya, bagi saya dan saudara untuk tidak melakukan pelayanan kasih. Contoh yang miskin Paulus sudah berikan dari kehidupan orang-orang di Makedonia. Dan contoh yang kaya, Kristus yang kaya rela menjadi miskin, rela datang ke dalam dunia supaya kita yang binasa diselamatkan oleh Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kedua contoh inilah yang dipakai oleh Paulus untuk berbicara kepada orang-orang di Korintus supaya mereka mengambil bagian atau meneruskan pelayanan kasih yang telah mereka mulai. Dan Paulus mengutus Titus kepada orang-orang di Korintus untuk mengunjungi mereka, menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Maka Paulus berkata kepada orang di Korintus di dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir, demikian jugalah kamu yang kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat di Korintus berbeda dengan jemaat di Makedonia. Kalau jemaat di Makedonia digambarkan jemaat yang miskin, yang menderita, yang teraniaya, yang hidup dalam kesulitan. Maka berbeda dengan jemaat di Korintus, mereka digambarkan jemaat yang makmur, jemaat yang kaya, jemaat yang limpah dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan,
dalam kesungguhan, dan bahkan dalam membantu atau dalam kasih mereka terhadap Paulus. Dan Paulus rindu apa yang mereka miliki ini, apa yang mereka alami ini jangan pernah terhenti. Paulus mau tetaplah juga kamu mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya yang sedang menderita di Yerusalem. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita berbicara tentang pelayanan kasih, pertama bahwa pelayanan kasih adalah satu pelayanan yang dilakukan dengan hati yang berfokus kepada Allah, yang berlandaskan pada kasih Kristus. Namanya juga pelayanan kasih. Maka landasannya adalah kasih Kristus. Tanpa berlandasan kasih kepada Kristus, maka pelayanan omong kosong disebut sebagai pelayanan kasih. Pelayanan yang tidak berlandasan kepada kasih Kristus, yang tidak berfokus kepada Allah sebagai satu-satunya fokus dalam melayani, maka pelayanan bukanlah pelayanan kasih. Yang ada pelayanan untuk kepentingan diri. Yang ada pelayanan untuk mencari panggung. Yang ada pelayanan untuk mencari popularitas. Yang ada pelayanan untuk mencari penghargaan. Yang ada pelayanan akan untuk mencari pundi-pundi diri. Tetapi ketika kita mendasarkan suatu pelayanan kasih kita kepada Kristus, fokus kasih kita kepada Allah, maka kita akan mengetahui, kita akan mengerti mengapa kita melayani. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Paulus ketika melayani bukan berfokus pada diri, tapi berfokus pada Kristus. Para rasul ketika mereka melayani, maka pelayanan mereka berfokus pada Allah, berfokus pada Kristus. Kecintaan mereka kepada Kristuslah yang membuat mereka mampu dan teguh berdiri di tengah badai. Ketika angin bertiup kencang, gelombang begitu berat, dan bahkan kerikil-kerikil tajam menghantam kaki mereka, menghantam perjalanan mereka. Penjara, sengsara, aniaya. Tapi ketika mereka fokus pada Kristus, fokus pada Allah, dan berlandaskan pada kasih Allah, maka mereka tidak gentar dalam melayani Tuhan. Dan hendaklah di dalam pelayanan kasih kita pun, kita mesti mendasarkan pelayanan kasih kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang berfokus kepada Allah. Inilah yang juga menjadi dasar bagi orang-orang di Makedonia, sehingga mereka tidak sungkan untuk menyerahkan diri kepada Allah tadi. Mereka menyerahkan diri pertama-tama kepada Tuhan. Mereka menyerahkan diri oleh kehendak Allah juga kepada para rasul. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk berbagi dari apa yang mereka punyai, dari apa yang mereka miliki. Ketika hati mereka terpaut pada Allah, ketika hati mereka terfokus pada Kristus dalam mereka melayani, maka sukacita mereka meluap, kasih mereka melimpah. Hati mereka begitu kaya. Oleh sebab itu pelayanan kasih hanya akan mungkin ketika hati diperkaya oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang pelayanan kasih, maka ketika bicara pelayanan kasih yang berfokuskan kepada Kristus, hati yang terfokus kepada Allah, itu akan mendorong orang percaya, akan mendorong saya dan saudara untuk melakukan, memberikan yang terbaik. Dan tentunya jemaat percaya atau orang percaya di Makedonia, mereka juga menyadari bahwa mereka memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Mereka bukan memberikan harta benda saja, mereka justru memberikan hidup mereka, memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, aku bersaksi, Paulus berkata, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Jemaat di Makedonia digambarkan memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, sehingga ketika Paulus dan juga para murid Paulus yang lain seperti Titus dan juga barangkali ada Timotius serta yang lainnya, mereka mungkin berpikir, apakah jemaat di Makedonia mampu memberikan untuk mendukung pelayanan orang-orang atau untuk mendukung kesulitan orang di Yerusalem? Dalam benak Paulus, karena mereka miskin, karena jemaat di Makedonia menderita, karena jemaat di Makedonia hidup dalam kesulitan, maka Paulus berpikir bahwa tidak mungkinlah kita bisa mendapatkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem ini dari jemaat di Makedonia. Ternyata apa yang Paulus duga, apa yang Paulus pikirkan, dan apa yang jemaat Makedonia berikan, ternyata di luar ekspektasi Paulus. Mereka memberikan melampaui apa yang mereka punyai, apa yang mereka mampu. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Barangkali kalau dihitung, Paulus mungkin berharap kasarnya 100.000, tapi ternyata ketika jemaat di Makedonia, ketika mereka mengumpulkan persembahan kasih mereka untuk mendukung kesulitan orang-orang percaya di Yerusalem, ternyata melampaui 100.000 misalnya. Ini di luar ekspektasi Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berfokus pada Kristus, hati kita berpaut pada Allah. Kristus adalah pusat pelayanan kita. Maka segala sesuatu yang kita punyai, kita sadar itu adalah milik Allah. Dan kita tentunya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terindah kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang termahal kepada Allah di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya bicara tentang harta, bukan hanya berbicara tentang uang, bukan hanya berbicara tentang materi, tapi ketika kita berbicara memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, sebagai pelayanan kasih kita kepada Allah dan juga pelayanan kasih kita kepada sesama kita. Ketika kita memiliki kasih kepada Kristus, maka kita tentu tidak memberikan sesuatu yang tidak berguna bagi Kristus, bukan? Seorang pasangan yang lagi jatuh cinta, yang lagi berbunga-bunga, maka ketika dia mengungkapkan cinta kasihnya kepada pasangannya, dia akan memberikan pemberian yang terbaik. Kalau itu bicara bunga, maka dia akan memberikan bunga yang terbaik. Bukan bunga yang layu, bukan bunga yang mati. Kalau dia memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai, kalau itu bicara mungkin boneka, maka dia akan memilih boneka yang terbaik, boneka yang terindah, boneka yang dilihatnya tercantik. Dan barangkali boneka yang termahal sesuai dengan ukuran dompetnya, untuk dia berikan kepada sang kekasihnya. Namun ketika kita sadar bahwa pemberian itu bukan saja dinilai dari materi, dinilai dari apa yang kita bisa berikan, tapi dinilai juga dari kebesaran hati. Oleh sebab itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika bicara tentang pelayanan kasih, maka pelayanan kasih adalah pelayanan yang dilakukan dalam sukacita, pelayanan yang dilakukan dalam kerelaan hati, pelayanan yang dilakukan dalam ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Ingat, mau bicara pelayanan kasih, pelayanan yang tidak dilakukan dalam keterpaksaan atau oleh karena dipaksa. Paulus tidak memaksa orang percaya di Makedonia untuk mereka berbagi kasih
dengan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di Yerusalem. Dan ketika Paulus memberikan contoh orang Makedonia dan juga tentang contoh Kristus kepada orang-orang di Korintus, maka Paulus pun tidak memaksa orang-orang di Korintus untuk harus melakukan pelayanan kasih tersebut. Oleh sebab itu dia mengatakan, aku mengatakan ini bukan sebagai perintah. Pelayanan kasih harus muncul dari hati yang terdalam, hati yang sadar yang telah dikasih oleh Kristus, hati yang limpah dengan syukur, hati yang limpah dengan sukacita, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang penuh dengan ketulusan, bukan hati yang karena keterpaksaan, bukan hati yang karena dipaksa. Inilah yang harusnya menjadi bagian kita orang percaya. Waktu kita mau melayani, melayanilah dengan tulus. Melayanilah dengan hati yang rela. Bukan melayani dengan sungut-sungut. Bukan melayani dengan berbantah-bantah. Ya. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, bukan dalam keterpaksaannya, maka hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti maksimal. Ya, kalau kita paksa istri kita atau paksa suami kita untuk buat kopi atau buat masakan, kalau kita memaksa dengan hati yang tidak suka, lalu istri atau suami mengerjakan sesuatu yang kita perintah, yang kita suruh, tidak dengan tulus hati, tidak dengan kerelaan, tidak dengan sukacita, maka barangkali hasilnya akan berbeda. Kalau kita kuliah, mengerjakan tugas kita, mengerjakan PR kita, mengerjakan makalah kita, tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang sukacita, tidak dengan hati yang rela, maka hasilnya barangkali akan berbeda ketimbang ketika kita mengerjakan tugas kuliah kita dengan hati yang senang, dengan hati yang riang, dengan hati yang rela, dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Pelayanan kasih harusnya dilakukan dengan ketulusan. Pelayanan kasih harusnya dilakukan dengan sukacita. Pelayanan kasih harusnya dilakukan dengan hati yang rela. Kalau melakukan sesuatu pelayanan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, maka ketika orang menghormati, tidak menghormati, itu tidak akan mengurang rasa sukacita kita untuk melayani. Tapi ketika kita melayani yang katanya pelayanan kasih, tapi tidak dilakukan dengan ketulusan hati, tidak dilakukan dengan sukacita, waktu orang tidak memberikan aplaus kepada kita, memberikan pujian kepada kita, barangkali kita akan marah, kita akan kecut. Mungkin barangkali hati kita juga akan berkata, kok saya tidak mendapatkan pujian, kok saya tidak mendapatkan hormat, kok saya tidak mendapatkan respect dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, bicara tentang pelayanan kasih, maka prinsip yang selanjutnya yang perlu kita lihat di dalam melakukan pelayanan kasih bukan saja dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan rela, tapi juga bicara tentang pelayanan kasih, maka pelayanan kasih dilakukan dengan tanpa mengharapkan balasan. Yang namanya juga kasih. Kalau kita mengharapkan, itu namanya bukan kasih. Transaksi pelayanan kasih bukan transaksi antara yang memberi dengan yang menerima. Kalau transaksi itu namanya jual beli. Kalau transaksi itu namanya bisnis. Kita memberi kasih kepada dia, kita mengharapkan kasih daripadanya, bukan. Itulah. Atau kita memberikan barang, maka kita mengharapkan hormat dan pujian. Jikalau itu yang kita lakukan dalam suatu pelayanan kasih, maka kita akan bisa menjadi orang yang kecewa. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia datang dengan cinta kasih yang besar.
waktu dia mengasihi manusia yang berdosa, apa yang dia terima dari mereka? Siksaan, penolakan, penderitaan, dan bahkan salib, kematian yang dia tanggung. Waktu dia mengajar para muridnya, ketika murid 3,5 tahun sudah diajar, dia terus mengingatkan kepada mereka. Dia terus mengasihi mereka. Lalu ketika dia disalibkan, disiksa, dianiaya, para murid meninggalkan dia. Berkatakah mereka kepadanya, kami akan tetap mengasihimu? Tidak, belum. Mereka akan betul-betul menyatakan cinta kasih mereka pada Kristus ketika Kristus sudah bangkit, dan terus menyatakan kasih kepada mereka. Roh Kudus membaharui hidup mereka. Baru mereka mengerti, menyadari arti melayani Tuhan, arti mengikut Kristus dengan penuh cinta kasih. Pelayanan kasih, pelayanan yang harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Ketika kita mengharapkan imbalan, ketika mengharapkan balasan, maka apa artilah kasih kita? Apa artinya pelayanan kita? Ketika kita mengharapkan pujian, mengharapkan hormat dari pelayanan kasih yang kita kerjakan, maka tanpa didasarkan pada kasih Kristus pun, manusia berdosa bisa melakukan, orang jahat bisa melakukan. Yesus mengajar para muridnya, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu itu, maka apa artinya kasih? Jikalau kamu mengasihi orang, melakukan pelayanan kasih kepada seorang, dan kamu mengharapkan balasan dari orang tersebut, maka sesungguhnya pelayananmu, kasihmu, dan pemberianmu sudah dibalas. Dan Bapa di surga tidak perlu lagi membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang pelayanan kasih, maka pelayanan kasih bukan saja pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan sukacita, dan dengan tanpa paksaan. Pelayanan kasih bukan saja pelayanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Pelayanan kasih juga dipahami, atau pelayanan kasih juga kita bisa mengerti tentang pelayanan yang harus diselesaikan. Maka Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan seterusnya, demikian juga kamu hendaknya kaya dalam pelayanan ini. Orang-orang di Korintus sudah memulai pelayanan kasih, dan mereka harus menyelesaikan pelayanan kasih itu. Pelayanan kasih, ya, tentu ketika kita memulai melayani, jangan pernah berhenti, jangan pernah menunda. Apalagi ketika kita sampai berhenti untuk melakukan pelayanan yang penuh kasih itu. Ketika kita memahami bahwa pelayanan kasih adalah pelayanan yang harus terus dikerjakan, yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Karena kasih Kristus tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih Kristus tidak pernah stop dalam hidup kita. Kasih Kristus tidak pernah tidak dinyatakan bagi kita. Ketika kita hidup dalam kesenangan, hidup dalam sukacita, ketika kita hidup dalam penderitaan, kesulitan sekalipun, ketika kita hidup dalam kesusahan sekalipun,
kasih Kristus selalu ada beserta dengan kita. Kasih Kristus selalu ada di dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Allah sudah terlebih dahulu melayani kita dalam kasih yang agung, dalam kasih yang besar, dalam kasih yang tak terhitung, dalam kasih yang tak mampu kita balas. Allah sudah lebih dahulu melayani kita dengan memberikan yang terbaik, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menyelesaikan pelayanan kasih itu. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Pelayanan kasih harusnya terus menerus kita kerjakan. Andai Kristus berkata ketika dia ditinggalkan para muridnya, ketika dia dikhianati, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, dan bahkan ketika dia disangkal, andai saja dia berkata, aku tidak mau lagi mengasihi kamu, kasihku berhenti bagimu, maka bagaimana hidup saya dan saudara? Bagaimana keselamatan kita? Tapi karena Kristus begitu tekun, begitu setia, begitu rela menanggung penderitaan, melakukan pelayanan kasih itu. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, hidup kita diselamatkan oleh Dia. Hidup kita ditebus oleh Dia. Pelayanan kasih bukan saja harus diselesaikan, harus berhenti, dan harus terus menerus dikerjakan. Maka pelayanan kasih, ketika kita melakukan pelayanan kasih, kita tidak berbicara tentang untung dan rugi. Tidak berbicara tentang benefit apa yang bisa kita terima. Kita tidak sedang berbicara profit, dan juga tentu kita tidak bicara tentang loss, tentang rugi. Oleh sebab itu bicara tentang pelayanan kasih adalah bicara tentang keseimbangan. Itulah yang menjadi tujuan dari pelayanan kasih yang Paulus tegaskan di dalam surat yang kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, maka Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pelayanan kasih adalah bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan. Jangan pernah mengharapkan keuntungan dari suatu pelayanan, karena sejatinya pelayanan tidak akan pernah memberikan untung secara materi. Pelayanan dilakukan karena kita sudah diberikan kasih karunia Allah bagi kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan sudah seharusnya kita mau melayani Tuhan. Dan juga jangan pernah merasa rugi kalau kita melayani, melakukan pelayanan kasih. Wah Pak, saya rugi, saya keluar uang. Ya, waduh saya rugi, saya mesti keluarkan untuk transportasi. Saya rugi, saya mesti kehabisan banyak waktu. Pernahkah Kristus berhitung kepada kita? Saya rugi datang ke dalam dunia, saya rugi menyelamatkan kamu, saya rugi mati untukmu, saya rugi mencurahkan darahku untukmu, saya rugi mengorbankan tubuhku dan bahkan menyerahkan nyawaku kepada Bapa untuk kamu. Pernahkah Kristus berkata demikian kepada saya dan saudara? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pelayanan kasih bertujuan untuk keseimbangan. Kalau kita membaca tulisan Dr. Lukas dalam kehidupan atau tentang kehidupan jemaat Tuhan mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka di sana kita menemukan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula.
mereka saling berbagi, mereka saling melayani, mereka saling tolong menolong, mereka saling melengkapi. Itulah indahnya suatu pelayanan. Ketika orang mencari untung atau rugi dalam pelayanan, maka orang akan kecewa. Ketika saya dan saudara melakukan pelayanan kasih, kita mengharapkan keuntungan dari orang yang kita layani, maka kita bukan melayani. Kita sedang menjalankan transaksi dengan mereka. Kita tidak sedang melayani Allah, maka kita sedang melakukan bisnis dengan mereka. Tetapi tidak demikian dengan pelayanan kasih. Pelayanan kasih adalah pelayanan pengorbanan. Pelayanan kasih adalah pelayanan untuk meniadakan diri. Pelayanan kasih adalah pelayanan betul-betul untuk tidak mementingkan diri, tapi mementingkan Kristus di atas segalanya dan memperhatikan kepentingan orang lain. Hendaklah kamu masing-masing menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu. Ketika orang menganggap diri paling utama, diri harus menjadi fokus, diri harus menjadi yang diperhatikan, maka kita menjadi orang yang egois. Kita menjadi orang yang serakah. Kita menjadi orang yang tidak melaksanakan pelayanan kasih. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari bacaan kita, dari pembahasan kita dari kitab 2 Korintus 8, 1-14 ini, menyadar ingatkan kepada kita tentang arti penting pelayanan kasih. Lihatlah tetangga, lihatlah orang di sekitar. Apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka. Barangkali kita bisa memberi mereka, walaupun tidak banyak, memberi mereka makan. Barangkali kita bisa memberi mereka nasihat. Barangkali kita bisa memberi mereka apa yang mereka perlukan. Ketika kita memberi, kita tidak menjadi miskin. Dan ketika ada orang yang menerima, mereka juga tidak menjadi kaya oleh karena pemberian kita. Dan ketika kita memberi, berbagi kepada mereka, tentu tidak membuat kita miskin, bukan? Justru disitulah nilai hidup orang percaya. Disitulah nilai hidup iman kita. Disitulah nilai hidup kita sebagai murid Kristus. Yaitu ketika kita mau bertolong-tolong dengan yang lain. Mau melakukan pelayanan kasih. Apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang kekurangan. Begitu banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Begitu banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Kesempatan untuk kita berbagi selagi Tuhan menganugerahkan kepada kita waktu untuk berbagi. Karena akan datang waktunya di mana kita tidak bisa berbagi lagi. Percuma. Terlambat. Beberapa waktu lalu dalam konteks pandemi COVID-19 ini, seorang menelpon saya, Pak Netsen, bisa minta tolong salurkan. Pertama, minta ditolong salurkan untuk alat pelindung diri. Ya, oke. Bapak berikan nama dari orang yang Bapak kenal di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian berikan nomor, nama, alamat, nanti saya akan menghubungi. Ya, beliau berkata demikian. Lalu saya berikan. Ya, nanti berapa jumlah yang akan kami kirim. Ya, nanti biar orang tersebut yang akan menyampaikan. Lalu saya berikan kontak. Saya berikan nomor, saya berikan alamat. Ya, dan bersyukur pada Tuhan. Ada orang-orang yang tentu dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada juga orang yang kemudian mengingatkan atau menghubungi saya juga. Orang yang sama. Pak Netsen, bisa minta tolong suplai sembako ini. Waduh,
Kalau hanya untuk mensuplai, apa sih yang tidak bisa? Inilah cinta kasih Tuhan. Kita hanya menjadi saluran berkat bagi orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaat yang dikasih Tuhan, yang juga mengambil bagian dalam setiap pelayanan kasih yang ada. Teruslah maju, jangan mundur, jangan berkeluh kesah. Seringkali mungkin ketika kita diajak untuk melakukan pelayanan kasih, kita masih berdebat, masih ngomel. Lumayan kalau kita dalam konteks ngomel, kita juga mengambil bagian. Ini udah hendak mengambil bagian, ngomel lagi. Udah hendak ngambil bagian, hendak mau menyalurkan juga. Misalnya, karena itu mari, saya senang sekali juga dengan teman-teman muda Antioquia Youth Fellowship yang selalu juga melibatkan diri dalam setiap pelayanan kasih yang ada. Biarlah semangat ini terus dipupuk, semangat ini terus dikembangkan, semangat ini terus dihidupkan. Dan satu hal yang penting, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan penuh kerelaan hati. Bukan karena ingin kehormatan, bukan karena ingin dipublis, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita sadar bahwa Kristus sudah mengasihi kita. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Kini saatnya kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dengan membagi hidup kita kepada sesama kita. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita untuk hidup dalam cinta kasih, berbagi kasih, melakukan pelayanan kasih kita kepada sesama kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Siang hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk hidup dalam cinta kasih, berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Kristus telah mengasihi kami. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kami. Kasih Kristus begitu sempurna. Dan kini kasih Kristus mengalir dalam hidup kami. Kasih itulah yang memampukan kami untuk melayani Tuhan dalam cinta kasih. Tolonglah setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, yang sedang dalam kondisi yang sakit. Tuhan juga memperhatikan mereka, menghibur, menguatkan mereka. Dan sekiranya Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Namun bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Berkati saat ini pemerintah, para dokter, para medis, dan setiap pegawai di rumah sakit yang berjuang, bekerja, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik, dan wabah ini akan segera lalu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, tolonglah mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan, tolonglah mereka yang kehilangan penghasilan, supaya mereka juga diberi hikmat, diberi bijaksana oleh Tuhan untuk menata kehidupan kembali, untuk bekerja, berusaha kembali. Tuhan menolong, memberkati setiap pengusaha yang mengalami kesulitan atas usaha mereka. Biarlah Tuhan juga yang terus membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas firman-Mu pada siang hari ini. Menyadar, ingatkan kepada kami untuk kami berbagi, untuk kami mengambil bagian di dalam setiap pelayanan kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga nama Kristus dimuliakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.